Selamat malam Indonesia, selamat malam Indonesia. Salam gotong royong, kembali lagi ke channel Untuk Beres. Kita udah 3 kali take. Malam ini kita bersama dengan sahabat saya, Bang Riki. Siap. Bang Riki itu baru tahu kita podcast, jadi dia katakan agak-agak saksi kayaknya kita bisa podcast gitu ya. Nggak tahu gitu kan. Dia agak ngeri-ngeri sedep kalau misalnya rokok. ngeri-ngeri sedep dia. Nah, dapat lagi. Nah, ngeri-ngeri sedep mau ditanyain apa, kalau takut salah ngomong. Jadi kalau salah ngomong ya kita sensor. Siap. Nah, Bang Riki ini saya kenal di urusan umroh haji ya, ngurusin jamaah. Jadi udah berapa tahun ngurusin jamaah ibadah? Dari 2000, lebih profesionalnya itu 2017. 2017. Tapi bergeraknya dimulai dari 2005. 2005. Jatuh bangun lah ya. Alhamdulillah. Jatuhnya yang bisa sambil nyungsep gitu. Nyungsep ya. gitu. Kena berapa M? Itu kita pernah ngerjain kerjaan umroh itu 2000, nyungsepnya 2012. 2013. Ya satu rumah lah ya. Satu rumah. Luar biasa deh itu pergerakan itu waktu itu. Rugi satu rumah. Jadi kalau di bisnis umroh haji itu rugi satu rumah itu kayaknya lumayan banyak ya. Apalagi terakhir tuh ya, pas COVID ya. Itu luar biasa itu. COVID luar biasa. Itu ya alhamdulillah waktu pas COVID kita nggak terlalu pusing karena memang nggak terima jemaah, dan alhamdulillahnya waktu pas COVID itu beban untuk keberangkatan tuh nggak ada. Jadi ada kosong 2 tahun lebih. Jadi selesai sebelum COVID dan pas COVID itu kita beralih profesi sebetulnya. Beralih profesi. Nah ini profesi apa? Beralih. Ini boleh dibuka ini? Boleh. Siap. Jadi beralih profesi, nggak ngurusin keberangkatan jamaah. Betul, dari 2020 awal ya, 2020 awal. Tapi ilmunya dari 2005 kan? Ilmunya dari 2005, betul. Ngurusin apa? Apa tuh yang dari 2005? 2020. Kalau yang hilang satu rumah kan ngurusin jamaah. Sekarang lebih ke apa enaknya Pak Mukti ya ininya ya bicaranya. Gue sih ngasih tahu, cuma kan harus keluar ucapan dari ini. Sebenarnya lebih maintenance ya Pak. Maintenance. Nah, lebih ke maintenance. Support system kali ya. Nah betul, itu istilah inteleknya lah gitu ya. Inteleknya itu sistem pendukung dari beberapa ruang lingkupnya masih di dunia traveling, lebih ke memberangkatkan ke tanah suci. Nah, betul, tapi lebih supporting system. Jakarta, Jeddah, Mekah, Medina gitu ya. Jakarta, Jeddah, Medina, Jakarta, Jeddah, Mekah. Itu yang lebih ke umrohnya gitu ya. Umroh. Betul. Kalau intinya gini lah, proses support sistemnya Bang Riki itu urusan di Indonesia, Saudi itu Jeddah, ya. Mekah, Madinah lah ya. Di Indonesianya iya, dari sistem sebelum. Di Mekahnya juga diurusin. Di Mekah termasuk diurusin. Madinah, Jeddah. Ya, tapi kan bingung apa sih yang diurusin gitu. Kalau di Indonesia ngurusin apa, Pak? Kalau yang sedang berjalan dan alhamdulillah klien kan kita nggak nanya yang lagi nggak jalan. Bukan klien, bahasanya yang diamanatin lah. Saya diamanatin ke saya. Kalau klien kesannya ini banget ya. Kayaknya hebat banget kita ya. Yang butuh bantuan. Yang butuh bantuan. Yang membutuhkan bantuan saya itu kurang lebih sekarang hampir 300-an lah. 300-an. Owner lah ya. Atau travel ya. Umroh betul. Dalam hal pertama apa itu owner datang ke ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk
Ya sebenarnya sih karena beberapa kegiatan yang kita jalanin, satu kegiatan, dua kegiatan pekerjaan. Yang saya jalanin. Saya juga bentuk beberapa tim juga gitu ya, tapi lebih ke fungsional awal di owner itu dari saya gitu kan. Ya itu lebih ke maintenance soal apa namanya perizinan. Oh jadi kalau saya owner, emang owner nggak bisa ngurusin izin? Izin apa owner? Izin apa tuh? Sebenarnya kalau owner itu karena owner ya Pak ya, jadi mereka terbiasa apa instan, terbiasa nyaman, nggak mau pusing lah bahasa kita tuh, bahasa sekarang tuh nggak mau ribet lah nggak gitu. mau ribet. Jadi yang ribet-ribet biarkan serahkan ke saya karena butuh bantuan Bang Wigi. Jadi kalau untuk ke saya itu pengurusan macam-macam Pak, izin. Kalau di travel itu pertama legalisasi dalam hal standar dari perizinan itu sendiri. Perizinan pertama perizinan kalau travel biro wisata. Biro wisata ngurus di mana tuh? Kalau biro wisata sebetulnya itu kita mengurusnya itu di Dinas Pariwisata. Cuma semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu dipolarisasi, artinya dipusatkan gitu ya, disentralisasikan, bukan polarisasi, sentralisasikan di BKPM yang membuat skema sistem itu ada OSS tadi itu sendiri. BKPM. Nah dari OSS ini sendiri dia pengurusan macam surat keputusan dari Kementerian Agama yang berbasis umroh haji itu nanti malah dari Kemenag itu memandatorikan, misalnya menyerahkan ke OSK legal umroh haji itu jadi dengan bahasa lain mandatori dari Kementerian Agama menyerahkan ke OSS untuk itu PPU berarti juga? Itu PPU ya. PPU itu OSS sekarang? PPU OSS sekarang. PPU itu boleh dijelaskan, PPU itu penyelenggara perjalanan ibadah umroh. PPU. Jadi ke OSS dulu, baru setelah berkas lengkap nanti tetap dari kementerian itu yang mensteril data ini udah komplit atau belum gitu. OSS. Dari kementerian. Kementerian apa nih? Agama. Agama. Oh agama yang ininya kelengkapan dokumen di kementerian. Nanti dilempar ke OSS. Gitu. Jadi sekarang SK-nya yang keluar itu melalui OSS. Tapi yang ngecek kelengkapannya di kementerian. Betul. Kementerian Agama, Kemenang. Itu yang perizinan umroh PPU baru atau umroh dengan perizinan haji Biro Perjalanan Wisata. PIHK. PPU itu umroh, PIHK itu haji. Penyelenggara ibadah haji khusus, PHK. Haji khusus. Itu sama 8% itu ya. Yang 8% dari total 200 ribuan itu kan 8% kan? Apa tuh? 8%. Jadi kuota haji di Indonesia betul. Itu kan 200-an, berarti ada 8.000 sampai 9.000. Jadi kuota dari pemerintah Indonesia untuk haji khusus. Tadi 8% itu masuk ke haji khusus. Masuk PIHK itu. Ya, Bukan berarti itu. Perusahaan haji khusus itu kurang lebih berapa ya? 100-an ya? 100-an yang memiliki PIHK. Oh, enggak lebih Pak, mungkin hampir 500 ya. Hampir 500 sekarang. Soalnya kalau untuk yang di umroh sendiri aja udah 2.800-an. 2.800. Saya cek di Google masih 2.115 ya. Kurang lebih segitu. Berarti itu masih belum update kayaknya. Belum update. Halo. Google lah. Belum update kayaknya. Di Google masih 2.115. Jadi kalau untuk ngecek itu Pak Mukti, itu bisa kita lewat sistemnya yang dari kementerian yang namanya Umroh Cerdas. Umroh Cerdas. Nah, itu nanti bisa. Ada website. Ada, dia macam aplikasi. Aplikasi lagi. Aplikasi yang dikeluarkan Kementerian Agama, tapi memang ada beberapa travel yang belum diupdate. Nah, entah itu alamatnya, ownernya atau apa ya gitu. Tapi tetap itu bisa kita ngitung di situ. Jadi itu bisa kelihatan lah berapa totalnya itu di Umroh Cerdas bisa, atau di sistem yang namanya Simpu. Nah, Simpu yang dari Kementerian Agama juga bisa itu juga Kementerian Agama ya. Kementerian Agama untuk saat ini ya Kementerian Agama. Kementerian Agama. Di OSS nggak ada. Ke OSS. Kurang lebihnya ada. Ke BKPM ya. Kurang lah gitu. Orang BKPM ini kalau urusan haji tolonglah dibantu. Iya, seperti itu kurang lebih. Tapi sekarang udah online semua ya, OSS. Sekarang udah online semua. Jadi nggak perlu tutup mata, tutup tatap muka kan, ketemu. Online juga kadang ya itu sih kayaknya. Kan target berapa hari gitu OSS?
BPW kan, kita ngizin BPW kan sama PPU kan. Kalau untuk BPW yang sebelum ke PPU itu cepat Pak Mukti. Cepat. Jadi kita setelah masuk dari akte perusahaan, akte notaris, itu Urus akan, BPW, akte Biro notaris, Perusahaan terus Wisata. urutannya kita ngurusin yang sebelum ke umroh ya PPU ya. Itu kita dari akte notaris, nanti akan setelah itu akan keluar SK Kemenkumham. Nah setelah itu akan rujukannya ke pajak, ke NPWP. Nah dari situ kita membuat yang namanya OSS tadi. Jadi sebenarnya OSS kalau dikerjakan sudah Lengkap. selesai sama Kemenkumham itu nggak lama Pak Mukti. BPW keluar. Yang BPW itu yang sekarang namanya bukan lagi tanda daftar usaha pariwisata, yang sekarang dikeluarkan dari OSS itu adalah namanya sertifikat standar yang berbasis BPW. Oh, sertifikat standar yang berbasis BPW. Itu nggak lama, itu cuma hitungan jam mungkin. Itu bisa ngeberangkatin orang wisata ke Jogja gitu. Kalau itu ya. Ya, Jogja doang. Enggak Jogja ya, luar negeri bisa. bisa juga. Luar negeri bisa. Tergantung paketnya gitu kan. Paketnya. Cuma umroh haji belum. Belum. Karena ada aturan yang bisa memberangkatkan umroh itu adalah yang mempunyai perizinan dari Kementerian Agama. Yang tadi berbasis OSS. PPU tadi. Harus dekat lah sama Kementerian Agama. Iya, kurang lebih begitu. Nah, yang kedua juga yang bisa memberangkatkan haji khusus itu yang punya perizinan PIHK. Udah pernah memberangkatkan mengajukan haji khusus. Haji khusus dan punya skemanya kalau untuk pengurusan di haji khusus itu minimal 3 tahun operasional di umrohnya, atau sebelum 3 tahun dia mempunyai keberangkatan umroh itu paling minimal itu 1.000 orang. Minimal 1.000 orang berangkat sebelum 3 tahun ya. Sebelum 3 tahun. Ada lah kitanya 2.000 ya. Langsung berangkat 2.000 ada kita. Bisa. Oke, di Indonesia ngurusin izin, ya. Pajak dong berarti. Iya betul. Pajak juga. Pajak nih agak kayak ini. Ya. Terus selain pajak ngurusin apa lagi sih kalau di itu? Perizinan, pajak, laporan keuangan. Laporan keuangan, audit juga diminta kementerian dong ya. Salah satu syarat untuk perpanjang. Satu perpanjangan izin, 2 untuk mengajukan izin baru juga. Izin baru. Betul. Oh ada laporan keuangan. Ada laporan keuangan. Gitu. Itu minimal standar 1 tahun. Oh jadi saya udah punya kegiatan, saya kirim lah ya keuangan, itu yang rapiin. Kurang lebih begitu Pak. Oke siap. Terus dapat izin kita berangkat umroh. Dan standarnya laporan keuangan itu sudah harus berbarcode, karena barcode ini yang sudah mengelingkan dia ke Kementerian Keuangan. Jadi kantor akuntan pabriknya juga sudah harus ada ininya. Ada istilahnya legalisasi ya dari Kementerian Keuangan. Terdaftar akuntan terdaftar Kementerian Keuangan. Itu salah satu yang kami kerjakan. Oh gitu. Nah, udah izin selesai, masih di Jakarta nih. Ente juga support system. Terus di bandara ente ngurusin juga nggak? Di bandara Soekarno-Hatta lah ya. Di bandara itu kita lebih ke handling. Handling, apa tuh handling? Istilahnya yang membantu, kan travel nih kadang mengumpulkan jemaah itu juga gak gampang ya Pak Mukti ya. Jadi kita bikin SOP itu gimana ngumpulin jemaah, terus sebelum jemaah itu kumpul apa yang kita harus persiapkan dari dokumen perjalanan mereka, kayak macam paspor, visa, terus tiketnya juga kita udah harus 3 itu ya. Jadi paspor, visa, tiket dihandling sama tim saya gitu. Jadi itu yang kita persiapkan. Setelah itu selesai semua, gimana menyampaikan ke jemaah atau peserta yang ikut akan umroh tadi itu. Kita sampaikan, kita kumpulkan. Kadang travel juga minta kita yang bicara di sana soal teknis lah. Kita harus persiapan apa sebelum masuk imigrasi. Terus apa aja yang kita boleh bawa di kabin pesawat segala macam, sampai narkoba, air gitu ya. Betul, itu salah satunya itu. Terus ketika sampai di Saudi juga seperti apa gitu nantinya, itu yang kita kadang diminta sama travel. Enggak, masih di Jakarta dulu. Oh iya, masih di Jakarta. Kalau misalnya ini nih orang tua pakai kursi roda, di ini juga bisa kita tim handlingnya. jadi waktu jadi kita untuk macam boarding itu ya, boarding yang dari tiket itu ya kan kita setelah dapat sampai tiket, ke depan pesawat.
sampai ke dalam pesawat. Dalam pesawat. Jadi Tim handlingnya. Tim handling. Jadi sebelum kita sampaikan boarding, kita tanyakan dulu ke travel. Ini mana-mana aja atau jemaah atau peserta yang menggunakan kursi roda. Nanti akan kita requestkan berapa kursi roda yang dipakai. Nanti dari tim bandara. Tim bandara. Yang akan, jadi kita hanya untuk orang angkasa puranya yang angkasa dorong. puranya, betul. Angkasa puranya yang akan mendorong sampai di pesawat. Oh gitu. Jadi kita hanya merequestkan aja gitu. Oke. Nah, jadi itu pun di Jakarta ya. Nah, akan berlaku juga di Saudi. Nah di Saudi ada juga tim handling. Ada juga. Oh gitu. Jadi kita sudah persiapan dari Jakarta sampai di Saudi. Oh di Jakarta ada 3 kursi roda. Telepon dong tim handling di Jeddah Saudi ya. Jeddah atau Madinah lah. Jeddah. Untuk apa? Ini ada 3 kursi roda. Ini WA. Bisa juga dari travel itu punya tim handling. bawa kursi rodanya. Jadi kalau di sini kan kursi roda itu sudah kita packing masuk bagasi. Nah, tapi untuk yang ngedorong itu yang dari bandara sendiri. Nah, jadi nanti tim yang di Saudi itu kita sampaikan, oh ini ada sekian kursi roda. Nah, kursi roda itu yang akan dipergunakan tim yang di sana untuk dorong. Itu paling begitu Pak Mukti. Sama satu lagi ketika keberangkatan seperti tadi itu. Terus pas kepulangan juga jemaah, itu kita juga akan turun tim kita. Enggak, kan ibadah dulu. Oh, ibadah dulu. Baik. Udah buru-buru ya, maaf. Kronologis dong kita jelasin ya. Siap. Udah nyampe di Jeddah, ada yang ngedorong, masuk ke bis atau ke kereta api gitu kan? Ke bis dulu. Ke bis dulu. Itu tim handling selesai apa sampai ke hotel? Sampai ke hotel Pak Mukti. Sampai ke hotel. Check in juga. Betul. Jadi biasanya SOP-nya itu untuk tim hotel itu 1 hari sebelum jamaah sampai itu sudah disampaikan dia room berapa, jadi sudah ada kuncinya. Udah ada kuncinya. Jadi setelah tim handling sampai dengan udah berangkat turun di bandara Jeddah atau Madinah, sampai ke bus, terus bus itu nganter ke hotel. Itu sudah siap dengan kuncinya kita. Kunci masing-masing jamaah karena di hotel dong. Di hotel. Jadi di hotel. Itu orang travel apa tim handling? Orang handling. Orang handling. Oke. Jadi kita yang sudah siapkan itu. Jadi jemaah karena kita pas di Jakarta sudah sampaikan ke sana. Ini room listnya masing-masing. Jadi tinggal nanti berdasarkan room list itu akan diserahkan kuncinya sesuai dengan nama-nama tadi. Selesai hari pertama handling. Ada pertama. Handling hari kedua kan? Enggak dong. Untuk hari kedua, ketiga sampai dengan travel sendiri. Karena itu sudah berdasarkan itinerary atau jadwal dari travel. Ada punya tour leadernya. Karena ada tour leadernya, ada tour guide-nya yang sebutannya mutawif gitu kan. Nah, itu sehnya lah. Sehnya ya atau ustadznya yang dia punya acara sendiri lah itu. Nah, selesai itu udah. Oke, baru nanti mau pulang tim handling turun lagi. Tim handling turun lagi, jadi pas hari terakhir ya. Hari terakhir. Jadi pertama tim handling turun ke hotel. Ya. Jam check out jam 12 lah ya. Jam 12 sudah nyampe di situ tim handling jam 12 siang. Bukan, jadi dari pagi malah. Dari pagi. Jadi dia menginformasikan, malah hari sebelumnya menginformasikan bahwa besok waktu kepulangan jamaah sudah harus prepare semuanya. Pertama prepare perlengkapan dia pulang. Entah itu seragamnya atau segala macam ya Pak Mukti, itu tergantung travelnya ya. Yang kedua bagasi atau koper yang akan masuk dikumpul di lobi. Dikumpul di lobi atau di depan kamar masing-masing. Jadi nanti tim handling katakan kepulangannya itu umpama jam 5. Berarti jam 12 sudah check out. Check out jam 12. Nah, berarti jam 10 itu sudah siap semua di bus itu semuanya. Jadi tim handling itu jam 9 sudah turunkan semua. Bagasi jam 10 dari lobi atau di depan kamar. Betul. Kurang lebih terus itulah. Masuk ke bus untuk dia jalan bisa duluan. Kadang kan ada ya. Tiap travel kan masing-masing kadang ininya ritual sebelum kepulangan tuh biasanya. Punya ritual masing-masing. Biasanya apa tuh biasanya? Ya, biasanya doa bersama. Terus kemudian peluk-pelukan, foto-foto segala macam karena kan hari terakhir gitu kan. Nah, bisa juga ini yang tadi si tas atau koper-koper ini kita bisa jalan duluan atau berbarengan sama jemaah keluar dari hotel menuju ke bandara gitu. Kurang lebih gitu. Jam 5 pesawat atau malam tuh? Tergantung. Kalau malam tuh check out jam 12. Nah itu dia. Itu tim handling masih ngikut nggak? Sampai jemaah ini
sampai di bandara. Sampai di bandara itu mendampingi. Jadi artinya kalau misalkan berarti lebih baik bagasi dulu dong. Nah itu jadi bisa bagasinya duluan yang tadi saya sampaikan, bisa juga berbarengan sama dengan karena kan kalau malam mendingan bagasi duluan, selesai urusan. Kan kita menyesuaikan sebenarnya alurnya dari yang kesepakatan sama travel tadi. Itu bisa didulukan. Kita ngeliat juga kepulangannya, jam kepulangannya. Kalau misalkan memang dari mulai check out itu sampai kepulangan agak rentan jauh, jadi kita bandingkan aja. Bisa nanti kita atur pergerakan keluar dari hotel ke bandara, kita muter-muter dulu sampai nanti. Oh gini ya, mungkin lebih baik kalau waktu jangkanya pulangnya panjang, koper bareng. Bisa juga. Kalau itu lebih efektifnya begitu. Kalau cepat mendingan bagasi duluan. Dulu, iya. Jadi kita ngeliat apa skema. Karena kan ininya check-in bagasi segala macam, masuk dulu selesai. Itu kan ya. Bagasi langsung masuk kan. Ya, lama juga kan. Ya, apa queuing-nya, antriannya. Nah, kalau jam 9 ya di bandara 4 jam sebelum itu juga tinggal aman lah, kita tinggal proses check out-nya dari hotel sampai dengan bandara itu kita tinggal atur aja pergerakan. Gitu, siap. Itu yang malam. Kalau yang esoknya pulangan biasanya kita inapkan di Jeddah. Itu sama semalam. Nah, itu kan semua proses itu katanya harus dilapor ke Kementerian Agama. Iya, itu berdasarkan itu sebelum Pak Mukti, sebelum mereka berangkat malah. Jadi ada yang namanya di Kementerian Agama itu Siskopatu. Siskopatu, betul. Jadi Siskopatu ini yang mendeteksi si travel ini berapa keberangkatannya. 10 ada 50 berangkat. 50 berangkat, jam berapa dia berangkat, pakai pesawat apa, pakai hotel apa, dan siapa tour leadernya yang berangkat dari sini. Standarnya kementerian itu ada 40, kalau nggak salah ya saya ya. Itu 40 jemaah itu ada satu tour leader. Kalau lebih dari 40 macam 60 itu perlu didampingi satu tim dokter. Nah, itu standar kementerian biasa kita. Itu yang hal itu yang dilaporkan di Siskopatu. Hasilnya apa? Hasil mereka kan dapat ID card yang dari Siskopatu itu. Oh gitu. Itu yang istilahnya tanda kita berangkatkan. Jadi travel ini nggak perlu bikin ID card sendiri ya. Udah ada settingannya dan kemudian tinggal ngeprint dibuatnya ID card gitu. Oh gitu. 40 berangkat. Begitu pulang ada 2 nggak mau pulang. Tim handling ngurusin apa travel yang ngurusin? Koordinasi Pak. Koordinasi. Jadi tergantung case-nya di mana nih, bisa sakit, bisa harus harus bed rest atau mungkin di bed rest atau mohon maaf kadang ada yang meninggal juga Pak mungkin di sana. Nah itu dia koordinasi tim handling. Artinya gini, travel koordinasi dengan tim handling, ada tour leader juga di sana dan akan berkoordinasi dengan muasasa. Muasasa itu artinya provider atau vendor kita yang mengeluarkan visa. Kayak asosiasi bukan? Muasasa kan ya. Muasasa itu provider aja istilahnya. Perusahaan Pak. Perusahaan. Jadi dia memang yang mengeluarkan visa artinya yang yaitu buat masuk ke Saudi itu dan lapor situ. Dan biasanya visa itu berkaitan sama bus, bisa juga sama hotel. Gitu. Jadi karena pertanggungjawabannya itu dan di situ di visa itu kan ada durasi sebetulnya. Durasi kalau yang dikeluarkan dari visa itu sekarang sudah 3 bulan. Ya. Nah tapi tetap ketika memang mereka itu sudah sampai di Jakarta itu sudah close. Nah karena kan sudah di awal itu kan sudah ada namanya itu paket informasi yang disampaikan travel. Ini jemaah ini keberangkatan ini sampai berapa hari sih gitu loh. Nah si muasasa ini itu sudah tersistem, jadi dengan dia sudah pulang artinya sudah close gitu. Nah kalau ada jemaah yang tinggal atau stay di sini kenapa gitu, nah, kan kita harus koordinasi betul. Bukan sebagai biro travel tapi juga sebagai handling. Itu biro travel dong yang kayak gitu. Biro travel juga biro travel bisa ke kita juga. Kita jadi mengabarkan ke daripada gua repot sebagai biro travel, mendingan ini untuk urusan Kementerian Agama sama ini aja deh. Iya betul. Nah di Kementerian Agama juga nanti ketika ada hal kayak gini ada laporan Pak Mukti. Jadi karena kan di Siskopatu itu kan sudah jelas pulang berangkatnya kapan, pulangnya kapan, total yang berangkat berapa, pulang yang berangkat berapa. Itu harus dilaporan kan? Atau semua harus laporkan. Jadi sudah terdata semua. Nah, kalaupun ada stay yang di sini, berarti ada laporan. Nah, itu dibuat tour leader, tim handling sama travel koordinasi dengan muasasa. Berarti harus deket banget sama Kementerian Agama. Ya, salah satunya seperti itulah. Jadi 2005 ngurusin umroh,
2020 udah punya pengalaman, punya teman banyak di Kementerian Agama, ya. dekat dengan Kementerian Agama, dan peran Kementerian Agama sangat dibutuhkan loh, sangat dibutuhkan untuk urusan kayak gini ya. Sangat banget, karena memang walaupun yang membawa si peserta dan jemaah ini travel, tapi kaitannya ini kan beda negara Pak Mufti ya. Jadi ikatan government itu tetap harus dibutuhkan. Ya, G2G-nya ada government. Betul. Makanya harus ada yang memberangkatkan itu secara legal. Legalnya di mana? Yaitu tadi surat keputusan dari Menteri Agama yang berbasiskan izin di OSS begitu. Nah, peran Kementerian Agama itu cukup penting untuk menjaga jamaah umroh sama haji kan? Sangat banget. Nah, ada ini nggak istilahnya usulan buat Kementerian Agama untuk memperbaiki ini? Usulan dari pengalaman. Nggak ada ya? Udah bagus lah ya. Ya kalau usulan sih mungkin lebih membangun inilah kan kerjasama gotong royong kan sebenarnya memberangkatkan jamaah itu kan harus bergotong royong. Betul. Nggak bisa kita sendiri. Nggak bisa sendiri. Yang penting kan gotong royong tadi rembuk kan berkomunikasi. Nah kita bangun komunikasi antara biro travel, tim handling, jamaah. Kan orang nggak tahu peran Kementerian Agama itu seperti apa kan. Sebenarnya Kementerian Agama tuh sudah membuat rules ya yang disampaikan kepada jemaah pun terus kepada biro perjalanan wisata yang berbasiskan PPU tadi. Seperti macam dikeluarkan 5 pasti hotelnya, pasti berangkatnya, pasti hotelnya, pasti tiketnya, pasti visanya, pasti travelnya. Nah itu jadi ada 5 pasti itu yang dibuat dari kementerian. Ya, ini karena banyak penipuan ya. Luar biasa Pak Menteri. Alhamdulillah sekarang kementerian dengan adanya. Nah itu peran itu yang menjaga. Ini sebenarnya 5 pasti itu yang dibikin dari kementerian. Kan sebagai mitra kan, jamaah kan mitra Kementerian Agama juga. Betul. Usulannya apa tuh? Apanya tuh? Ada usulan akan memperbaiki sebenarnya ya kalau kementerian karena sifatnya di kementerian lebih ke monitoring keberangkatan, kemudian kepulangan, pelayanan karena di kementerian sendiri ada yang namanya subdit umroh haji, ada subdit umroh, ada direktorat penyelenggaraan haji dan umroh. Nah di situ ada dibagi, ada umroh sendiri, ada haji sendiri. Nah di situ ada macam-macam, ada yang subditnya yang ikut umroh, ada juga yang namanya subdit pengawasan. Nah di sini pengawasan ini yang memang rujukannya kalau misalkan ada travel bermasalah, terus ketika mohon maaf kalau sampai si jemaah ini tidak berangkat, nah ini pengawasan yang turun tangan di koordinasi dengan subdit dari umroh tadi. Gitu. Lebih ke pengawasan sama monitoring jamaah sih Pak. Karena kan tadi hubungannya government ya. Nah, seperti itu. Nah pertanyaan terakhir, kan udah nih usulan ternyata nggak ada usulan juga ya buat Kementerian Agama. Untuk Kementerian Agama sebenarnya harus dikasih usulan tuh untuk memperbaiki. Kalau kita kan banyak dengar ya sebenarnya sih jamaah sebenarnya kan gini, kita tahu jamaah juga istilahnya merasa belum pasti belasnya juga itu kan pengalaman mereka. Sebenarnya Kementerian Agama itu sangat sentral fungsinya ya Pak Mufti ya. Kalau dibilang kita untuk usulan banyak sebenarnya yang kita sampaikan. Tapi yang lebih mendasar adalah sebenarnya menjaga istilahnya komunikasi komunikasi dengan kan rembuk dulu kita dengan wholesaler ya. Dengan wholesaler yang salah satu bagiannya adalah owner travel. Nah ini juga owner travel ini juga tergabung dari beberapa asosiasi. Nah sekarang kurang lebih asosiasi ada 8. Kayaknya lebih deh Bang. Lebih. Hampir 11. 11. Asosiasi luar biasa banyak banget umroh haji, guys. Satu federasi kan. Kalau umroh haji banyak banget 11 asosiasi, satu federasi. Satu presi yang mengurusi umroh dan haji gitu. Nah kadang mohon maaf, kadang sesama asosiasi pun beda-beda gaya gitu. Beda gaya. Nah sebenarnya itu pusing juga tuh Kementerian Agama tuh ya. Sangat-sangat pusing. Artinya bisa
Iya, membagi-bagi Ya lah, semua orang membagi-bagi beda lah. lah, kan Indonesia besar ininya Nah, ini. tapi nggak- sebetulnya dengan adanya asosiasi ini harusnya Ya. bisa memuadahi kepentingan dari umat atau jamaah. Jamaah. Karena nggak mungkin satu lembaga kementerian itu, karena kementerian di haji, umroh haji itu subdit itu cuma beberapa tim yang Tim, yang, ya. yang ada di sana Sedikit sebenarnya. sedikit sebetulnya Pak Mukti. Nah ini yang harus lebih akurasinya lebih Ya. ini, karena mohon maaf karena ada beberapa kadang tidak Subdit umroh cuma Subdit beberapa orang. beberapa orang. Sedangkan jamaah yang berangkat Itu per seluruh tahun itu Indonesia. 800 sampai 1 juta. Nah itu dia. Nah itu yang kalau menurut saya bikin pola yang lebih apa ya, lebih Ya lebih fleksibel, fleksibel, lebih efektif betul. gitu ya. Dan memanfaatkan beberapa asosiasi ini yang untuk Ya. pergerakan ke kementerian. Menurut saya banyaknya asosiasi juga nggak ini, Kurang ya bukan nggak salah juga karena salah Indonesia tuh luas. Betul. Nah, Lapisannya mungkin ratusan lapisan, ini ada orang kaya yang treasury, ini ada yang menengah apa gitu kan. memang karena kalau udah di umroh haji itu market itu dari kalangan yang Iya, dari yang biasa, tabung bertahun-tahun baru bisa Betul. umroh. Ada yang istilahnya besok mau umroh Jangan aja. mau berangkat juga gampang Gampang gitu. aja gitu istilahnya. Sehingga memang yang ngatur jangan satu asosiasi, tapi harus banyak. Iya. Tapi Ya. subdit umrohnya cuma sedikit. Cuma sedikit yang menangan. Nah, itu dia yang apa? Ya sebaiknya Harus ada ini ya kayak mitra mitra kementerian. untuk mitra kementerian yang bisa dari unsur asosiasi, unsur profesional, Ya. unsur kelembagaan. Artinya mungkin mereka itu punya apa Sudah namanya? harus bisa mengidentifikasi kebutuhan. Betul, itu untuk tadi. Intinya gini, Mengidentifikasi kepedulian kebutuhan. kepada jamaah, kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang bisa memfasilitasi Betul. kepentingan jamaah. Karena kalau yang selama ini yang geraknya dari subdit atau dari kementerian itu ketika ada masalah gitu, itu baru ke kementerian. Nah, sebenarnya kasihan juga. Artinya kementerian ini istilahnya kalau disampaikan selalu ada masalah. Makanya selama Ke subdit itu karena ada masalah. nah itu dia. Jadi makanya Harusnya diantisipasi. nah itu yang bisa diantisipasi lebih Subdit itu harus punya tim untuk yang terima ini kan. betul. Ya macam tadi mungkin bisa dibentuk Ya mitra, minimal apa gitu. mengumpulkan masalah, dikumpulin, dipelajari, dibikin sistemnya. Identifikasi sistemnya seperti apa untuk mencari pemecahannya. Ya mungkin saya awam juga, artinya sudah tersampaikan atau terdata di asosiasi seperti apa. Tapi yang saya lihat untuk saat ini belum terlalu terlalu kuat untuk hubungan sama asosiasi. Seperti itu, nggak tahu ya, mungkin Kan gini, munculnya ide itu kan karena Bang Rigi ketemu orang di subdit kayaknya pusing dulu gitu. Bener nggak? sepertinya begitu. Oke, jadi itu kita saling membantu ya, Jadi, asosiasi, biro travel, handling, profesi, itu Bang Rigi, kita gotong royong betul. pada Kementerian Agama. Ini ada ini nih, boleh kita dukung bukan gitu ya. Kementerian kita dukung lah. Iya, 800. Dan terus juta lebih Pak Menteri. Dan itu daging selalu meningkat selama umroh. Iya. Jangan mikirin yang haji itu umroh juga ini. Oke, mungkin next kita akan mendalami lagi bersama Bang Rigi. Malam ini sangat informatif. Siap. Semoga kita bisa membereskan masalah secara gotong royong. Gitu ya Bang ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan saya dan Sukses selalu. Bang Rigi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.